Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita masih di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3 SD, dan kita ada di pelajaran yang ketujuh dengan topik Allah pencipta keragaman fauna, dan ini merupakan bagian yang kedua. Nah, kita dengarkan bersama-sama tujuan pembelajaran kali ini, yaitu ketika kita mempelajari video pembelajaran ini tentang Allah pencipta keragaman fauna, maka peserta didik dapat yang pertama menyebutkan hewan membutuhkan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanggung jawab manusia dalam memelihara fauna dengan benar. Yang ketiga, mengungkapkan doa syukur kepada Tuhan atas keragaman fauna dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Ini merupakan bait yang kedua. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan flora dan fauna saling membutuhkan. Nah, alangkah banyak jenis fauna atau jenis hewan yang diciptakan oleh Tuhan, sama seperti jenis flora. Semuanya saling membutuhkan. Masih ingat kan kalau hewan itu diciptakan Tuhan ada 2 hari, pada hari yang kelima dan hari yang keenam. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat tumbuhan bagi hewan? Mari kita belajar bersama-sama melalui tabel berikut ini ya. Nah, ini ada tabel nama hewan dan membutuhkan tumbuhan untuk apa? Hewan membutuhkan tumbuhan itu untuk apa? Ya, misalkan di sini ada contoh ayam membutuhkan tumbuhan untuk makanan, kandang dan seterusnya. Di makanan misalkan jagung, kandangnya tentu ada yang terbuat dari kayu dan bambu. Itu semua berasal dari tumbuhan. Selanjutnya burung, ya, membutuhkan tumbuhan untuk makanan, tempat hinggap, tempat sarang dan seterusnya. Ya kan? Tempat hinggap dan sarang itu pohon itu tumbuhan. Selanjutnya bebek juga membutuhkan tumbuhan untuk makanan dan kandang, ya, sama dengan ayam seperti itu. Selanjutnya sapi juga membutuhkan tumbuhan untuk makanan dan kandang. Selanjutnya kambing juga membutuhkan tumbuhan untuk makanan dan kandang, seterusnya ya. Selanjutnya domba sama juga dengan kambing membutuhkan tumbuhan untuk makanan dan kandang dan seterusnya. Jadi anak-anak, hewan itu membutuhkan tumbuhan. Masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya kita bisa sebutkan ya. Dan mereka juga membutuhkan tumbuhan. Selanjutnya fauna di lingkunganku. Nah, anak-anak, amatilah sekitar sekolah, rumah dan tetanggamu. Binatang atau hewan apakah yang pernah kamu lihat? Tuliskan
hasil pengamatanmu. Jadi kita tulis hewan apa yang kita lihat di sekitar kita, mungkin di sekolah, di rumah atau di tetangga kita. Contoh di sini misalkan kita lihat semut. Semut itu termasuk jenis hewan. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk isian-isian ini kita isi ya sampai 10. Ya, Pak Guru pikir bahwa banyak sekali hewan yang kita bisa jumpai di lingkungan sekitar kita. Ini merupakan tugas yang pertama. Selanjutnya kita membaca firman Tuhan berkaitan dengan fauna ini. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah bahwa kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Selanjutnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, selanjutnya dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 25. Demikian firman Tuhan, Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam-diam burung di udara, bersiul di antara daun-dedaunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Selanjutnya, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat keteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekalipun kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Nah, anak-anak, menurut Kejadian 1 ayat 24, ada beberapa jenis hewan atau fauna, yaitu binatang ternak, binatang melata, dan binatang liar. Apakah kamu dapat menyebutkan nama hewan tersebut? Mari kita isi tabel berikut ini. Ya, di sini tabel ada ternak, binatang melata, dan binatang liar. Kita sebutkan ya, binatang ternak itu apa saja, binatang melata itu apa saja, binatang liar itu apa saja. Misalkan di sini ada contoh ikan, ya. Binatang melata, ular, binatang liar, harimau. Bapak beri contoh juga yang kedua, misalkan ternak, binatang ternak itu kambing.
Binatang melata, kadal. Binatang liar, singa. Ya, selanjutnya kita kerjakan ya di rumah. Ini merupakan tugas yang kedua. Kita lanjutkan, tanyakan ke orang tua binatang-binatang yang termasuk binatang ternak itu apa, termasuk binatang melata itu apa, dan termasuk binatang liar itu apa saja. Ya, seperti itu. Dan saat ini kita akan mencari hewan yang tersesat. Carilah di dalam kotak-kotak berikut nama hewan dalam huruf mendatar, menurun, dan diagonal. Ada 20 hewan. Kambing dan ayam sudah ditemukan. Carilah 18 nama hewan lagi. Ya, jadi di sini misalkan nanti kita cari ya, dan kambing dan ayam itu sudah ditemukan. Ya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya, di sini kita mencari hewan yang tersesat di sini. Ini penuh dengan huruf-huruf dan ada huruf-huruf di sini yang membentuk satu kata. Satu kata itu yaitu jenis hewan. Jadi di sini sudah ada kambing dengan ayam. Ya, sudah ditemukan dan kita garis ya kalau sudah ditemukan seperti ini, kambing dengan ayam ya. Nah, selanjutnya bebek, kira-kira di mana? Ya, benar, kita sudah temukan ya bebek. Kita garis. Selanjutnya kelinci. Di mana kelinci? Ya, kita sudah temukan. Ya, di sana. Kita garis kalau sudah temukan. Selanjutnya sapi. Ya. Ya, benar, sapi kita garis kalau kita sudah temukan. Yang selanjutnya kerbau. Ya, kita temukan kerbau, kita garis ya. Ikan. Ya, kita sudah temukan ikannya, kita garis ya. Selanjutnya kita cari burung. Ya, burung, kita garis ya. Selanjutnya gajah. Ya, mari kita lihat di mana kata gajah ini. Ya, ya, benar, ini diagonal. Kita garis ya kalau sudah temukan. Nah, yang ke-10 jerapah. Di mana letaknya? Ya, kita temukan jerapah. Kita garis. Selanjutnya kijang. Di mana kijang? Ya, benar. Kijang ada di sana. Ya, kita garis kalau sudah temukan. Yang ke-12 kancil. Ya, benar, kita garis ya. Yang ke-13 monyet. Ya, monyet ada di sana. Kita garis ya kalau sudah temukan. Yang ke-14 orang utan. Ya, benar. Kita garis ya. Ya, 5 lagi. 15 kucing. Ya, di atas pojok paling atas bagian kiri ya. Kita garis. Yang ke-16 anjing. Ya, kita garis ya. Selanjutnya kupu-kupu. Ya. Yang ke-18 lumba-lumba. Nah, lumba-lumba ini sulit ditemukan. Di sini cuma ada umba-lumba. Mungkin ini maksudnya. Mungkin kurang satu huruf ya, L. Ini lumba-lumba. Tidak mengapalah ya. Yang ke-19 rusa. Ya, kita temukan rusanya ya. Yang ke-20 beruang. Mana beruang? Ya, mantap. Kita sudah temukan 18 jenis hewan. Nah, anak-anak, sampai di sini untuk pembahasan kita mengenai fauna. Jadi betapa pentingnya fauna itu ketika diciptakan oleh Tuhan. Nah, fauna ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia sebagai makanan dan sebagainya ya. Nah, kita akan akhiri untuk pembahasan kita kali ini. Mari kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Ini merupakan bait yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang.
Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk banyak jenis fauna yang Tuhan berikan kepada kami. Semua bermanfaat untuk kebaikan kami. Tolonglah agar kami dapat memeliharanya. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.